فينا واسقي البلاد ونهب بيدك يجاوز قبل تبرم والفساد ونهب بيدك يجاوز قبل تبرم والفساد. Alhamdulillah para jamaah, dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan sebahagian tugas dari Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Akhirul Kiram Bapak Ustadz Guru Muhyiddin, juga aparatur pemerintah yang alhamdulillah nih Pak RT-nya pada hadir, RW-nya juga ada. Mudah-mudahan kampung Nagrog semakin berkah, bahkan dari RT 08 juga ada. Alhamdulillah juga yang selalu mendonaturi pengajian ada ya. Alhamdulillah. Pak Supri ada, Pak Supri? Ada Pak Supri. Alhamdulillah, asal kopiah belum ya. Ini yang di Kuwait suruh ngomong Melayu. Ini ribet jasa mengkali bilang. Paribah para jamaah yang saya hormati, wabil khusus yang saya cintai, pemuda Irman dan ketuanya yang udah berapa kali alfa tuh. Jadi dia nggak ikut tentang praktek sholat, jadi nggak gagal jadi imamnya. Abel lah ya. Ya kemarin itu sebetulnya itu cuplikan kitab Safinatun Najah. Kayak kemarin yang Pak LPM praktek sholat itu cuplikan kalau di dalam video. Jadi lengkapnya kita mulai cuplikan, karena itu cuplikan dari kitab Safinah. Di kitab Safinah itu biar tersusun. Jadi saya Mereka praktek deh. Praktek deh mau. Oke, engke mun dina praktek kan di tersusun. Jadi susunan kitab itu kan ada mukadimah, nanti ada rukun Islam, baru rukun sholat. Yang kemarin itu baru cuplikan. Cuplikan kan di video itu kan ada cuplikan ya biar menarik. Oh iya, iklan gitu. Intro. Asana cuplikan yang bacaan. Cuplikan. Masih dokter ya. Kurang langsung yang video cuplikan gitu. Baru pemanasan. Ya jadi lengkapnya ini nanti kitab ini sebetulnya itu cuplikan kitab Safinah, dan saya mulai ini malam ini ngaji ya kitab Safinah. Di kitab Safinah itu sebelum membahas rukun sholat ada membahas mukadimah, kemudian membahas la ilaha illallah, baru rukun Islam. Kalau mukadimah ya seperti yang tadi saya sebutkan dan saya bacakan, yaitu alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kan begitu itu mukadimah. Nah di situ langsung tentang membahas tentang makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah menurut kitab Safinah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah adanya kecuali Allah, kan gitu maknanya. Nah sebelumnya sedikit saya ingin menyampaikan sejarah pengarang kitab Safinatun Najah. Jadi orang ngaji kitab dia nya, ini nama ciri khas Nahdlatul Ulama, ciri khas ahli sunnah wal jamaah ngajina make kitab kuning. Ya. Ciri khas ahli sunnah wal jamaah tah. Karena lamun baik Wahabi mah henteu make kitab kuning, cek mainna langsung kepada Al-Qur'an dan hadis. Cek main maka ayo kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Lamuna kembali biasanya nyasab.
Jadi Wahabi mah nyasar, jadi makanya yang balik deui, urang mah kan teu nyasar teu naon kudu balik deui. Gitunya. Jadi kita nggak nyasar, nggak usah balik lagi. Yang pulang kembali ya yang nyasar, karena Wahabi nyasar makanya dia kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Urang mah teu kudu, meski jadi nggak apa kita itu sebetulnya ngaji itu agama itu sudah selesai. Udah beres, nggak usah diutik-utik lagi. Itu Wali Songo itu udah mensajikan, kita tinggal makan gitu. Gak usah balik-balik lagi ke Al-Quran, nanti ngaco nanti. Karena otak seperti sekarang, zaman sekarang ini kayaknya untuk memahami Al-Quran gak bakal bisa. Karena Al-Quran itu kalam Allah, gak bisa dipahami oleh manusia biasa. Nah, yang paham Al-Quran itu Rasulullah. Itu ada kaidah, ada keterangan la ya'lamu ma'nal Quran illa rasul wa la ya'lamu ma'nal hadis illal ummatu ay mujtahidul mutlaq. Tidak akan bisa yang tahu atau memahami kepada Al-Quran kecuali Rasul. Tidak akan bisa memahami hadis kecuali mujtahid. Mujtahid ada berapa? Ada 4 yang diakui. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mereka lah yang paham Al-Quran, yang hadis. Jadi kita itu datang ke Indonesia, Wali Songo itu membawa paham Imam Syafi'i. Ya kalau saya mau Imam Maliki nggak masalah. Bedanya Imam Syafi'i dengan Imam Maliki awas. Imam Hanafi ya, Imam Hanafi dulu yang tua. Imam Hanafi mengatakan anjing itu nggak najis. Nah, terus Imam Maliki beranggapan anjing itu seperti kucing. Makanya jangan kaget kalau ada orang Islam piara anjing. Imam Syafi'i, anjing itu najis mugolako, nggak boleh. Nah, Imam Syafi'i ini melalui penelitian, bahkan itu ada. Karena yang ada di dalam Al-Quran itu yang Allah najiskan itu najis mugolako hanya babi. Babi aja, anjing nggak ada. Makanya orang-orang Islam yang bermazhab Hanafi dia tidak seperti Imam Syafi'i. Terserah kita mau pakai yang mana, gitu. Ya kalau Imam Hanafi ya Hanafi, kalau mau Maliki Maliki, mau Imam Syafi'i. Nah kita ini bicara Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Hanafi malah anjing halal. Makanya Wahabi itu nggak bermazhab. Giliran makan anjing dia pakai Imam Hanafi, giliran sholat Imam Syafi'i belum. Ya acak-acakan nggak bisa. Imam Syafi'i itu cara sholatnya beda dengan Imam Hanafi. Bahkan cara wudu, cara Jumat. Kalau Imam Hanafi Jumat itu boleh 4 orang. Tapi caranya kalau mau sholat Jumat laporan dulu ke presiden. Ada data, ada keterangan bahwa saya mau sholat Jumat, bikin laporan dulu ke presiden, pemerintah. Baru sholat Jumat. Ya ribet, boro-boro bisa kapan di Jokowi ya. Dia kan gitu. Nah, makanya Imam Syafi'i enggak, yang penting ada 40 gitu. Nah ini bedanya. Ini mesti paham ya, supaya jangan kaget. Jadi kalau kita ngaji di sini jangan ngaji ekstrim, artinya punya paham hanya paham kita aja yang benar, ya, sehingga yang lain salah. Ketika kita mengatakan paham kita benar, yang lain salah, ini udah celaka. Nggak boleh gitu, ya. Jadi kita harus sama-sama. Yang lain misalkan ayah sholatan kikiran ya, nah, jentering enak, kengorekan mengabayang-bayang barang pamajikan, nggak usah ribut, ya. Lamun orang atuh pan anu teu ngarti pan zaman itu. Pengalaman dokter ya tahu. Itu ya yang perbedaan. Nah, ini tentang masalah makna la ilaha illallah tadi dalam kitab Safinatun Najah ya, kita lihat kembali sejarah ya. Saya lupa sejarah lagi tentang pengarang kitab Safinah. Siapa namanya? Kitab Safinah pengarangnya yaitu Syekh Salim bin Semer. Ada yang bilang Syekh Salim bin